Anda kembali di MNC News Morning. Pemirsa, mantan asisten rumah tangga beserta suami ibunda Nirina Zubir dituntut 15 tahun penjara atas perkara mafia tanah. Ya, sedangkan terdakwa dari para PPAT ini hanya 4 tahun penjara. Sidang lanjutan kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah yang dialami aktris Nirina Zubir masih bergulir. Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang tersebut, mantan asisten rumah tangga ibunda Nirina Zubir, Riri Kasmita dan Edrianto suaminya dituntut kurungan pidana selama 15 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara 3 terdakwa lainnya dari Pusat Pelapor Analis Transaksi Keuangan PPATK, Farida dan Ina Rosiana dipidana masing-masing 4 tahun, sedangkan Erwin Ridwan hanya 3 tahun kurungan penjara. Menyatakan terdakwa 1 Riri Kasmita dan terdakwa 2 Edrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana pasal 264 ayat 2 KUHP hingga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan ke-1 ringan. Menanggapi hal tersebut, Nirina Zubir merasa lega dengan tuntutan JPU terhadap terdakwa Riri dan suaminya. Meski demikian, Nirina juga mengaku kecewa dengan tuntutan yang dijatuhkan untuk terdakwa PPATK. Pasalnya, aktris pemeran keluarga Cemara ini mengharap tuntutan untuk PPATK di atas 5 tahun kurungan penjara. Cukup puas gitu, karena kan dari 15 tahun ini kan kita tahu bahwa biasanya hakim itu memberikan hukumannya adalah 2/3 dari yang diputuskan oleh atau dituntut oleh jaksa penuntut umum gitu. Kalau buat Riri ya udahlah 15 tahun bersama suaminya gitu. Kasus mafia tanah yang dialami Nirina telah bergulir sejak tahun 2021 lalu. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebut ibunda Nirina Zubir Cut Indria Marzuki meminta Riri Kasmita untuk mengurus aset 6 dokumen tanah. Aset tersebut berupa 2 bidang tanah kosong serta 4 bidang tanah dengan bangunan. Kerugian yang dialami Nirina sebesar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kasus pemalsuan seperti itu juga harus hati-hati begitu ya kita ya. Karena kan dokumen-dokumen penting seperti akte tanah, kemudian mungkin BPKB. Nah, itu yang orang ini bisa gadaikan mungkin atau bisa dipalsukan. Nah, ini mungkin sebagai pemilik sertifikat tersebut kita harus sangat berhati-hati begitu ya, tidak begitu saja menyerahkan atau percaya dengan orang untuk memberikan itu. Bener. Walaupun mungkin asisten rumah tangganya sudah kerja lama gitu kan. Benar. Nah, ini mungkin untuk para orang tua juga, kita kan sudah ya mungkin lansia, para tua gampang percaya kepada orang. Apalagi kalau seandainya ini ya menurut rumah tangganya sudah bekerja bertahun-tahun akhirnya percaya. Nah, ini memang peran keluarga ini harus penting untuk tetap ini ya. Memang kadang kejahatan terjadi itu kalau ada kesempatan. Ya, that's true. Begitu. Mungkin dia tidak niat, tapi begitu sudah dapat, sudah lihat nih kayaknya sepertinya bisa nih, gitu. Malah jadi. Berarti kita harus berhati-hati ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya nih, ada IGD Ari Astina alias Jerings akhirnya menghirup udara bebas Selasa siang. Ya, penabuh drum grup band Superman Is Dead ini mendapatkan kesempatan untuk cuti bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Didampingi sang istri, Nora Alexandra, penabuh drum Superman Is Dead, Gede Ari Astina alias Jerry, akhirnya bebas bersyarat dari lapas kelas 2A Kerobokan Badung, Bali, Selasa siang. Jerry nampak bahagia keluar dari pintu lapas. Pentolan grup band SID ini mendapat kesempatan cuti bersyarat usai menjalani pidana penjara sejak 24 Februari lalu dalam perkara pengancaman penggiat media sosial Adam Denny. Selama menjalani cuti bersyarat, Jering diwajibkan menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan dan harus menjalani wajib lapor sebulan sekali. Sebelum meninggalkan lapas, IGD Ari Astina juga menyempatkan diri manggung bersama band Antrabes. Selama menjalankan masa bebas bersyarat, Jering akan fokus untuk berkreativitas di bidang musik. Mau berhenti nggak kritisnya di medsos nanti? Nggak mikir ke sana sih. Belum ada pikiran ke sana. Oke, tapi tetap kritis nanti di medsos sendiri. Berkarya, full berkarya sih. Medsos saya akan saya pakai untuk promote lagu-lagu, promote bisnis. Cuti bersyarat dalam arti bukan bebas murni. Selama cuti bersyarat, nanti itu pengawasan
ada di bawah tanggung jawab Bapas. Ya. Artinya bersyarat ini kalau selama di luar jaring ini kembali atau ada hal-hal yang tidak baik lagi, itu bisa dicabut, masuk lagi dalam lapas. Jering divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Jering dinyatakan terbukti melakukan pengancaman terhadap penggiat media sosial Adam Denny. Dari Badung, Bali, Indira Ari. Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, blokir terhadap beberapa platform game seperti Steam, Yahoo, CSGO, dan Dota dibuka untuk sementara waktu. Ya, akses terhadap keempat sistem elektronik tersebut telah dilakukan normalisasi sejak Selasa pagi pukul 8.30 waktu bagian Barat. Ya, tak hanya di platform game saja, Kominfo juga melakukan unblokir terhadap platform mesin pencari Yahoo di internet. Blokir platform tersebut dicabut meskipun mereka semua belum mendaftarkan diri di penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Kominfo menyebut sejak Selasa pagi, pengguna sudah bisa secara bertahap mulai mengakses layanan tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat memberikan tambahan waktu kepada penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang belum mendaftar agar segera untuk mengikuti aturan tersebut. Ya, bagi platform digital yang tidak mendaftar, ini hingga batas waktu akan pemblokiran. Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat telah berakhir pada 20 Juli 2022 lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika melanjutkannya dengan menerapkan sanksi tahap pertama, yaitu surat teguran bagi platform digital yang belum mendaftarkan diri. Kominfo menegaskan akan langsung memblokir platform digital yang bandel tidak mendaftar hingga tambahan waktu yang ditetapkan. Kita merubah dari konsep pra-audit. Pra-audit itu artinya dicek dulu semua sudah benar baru dikasih pendaftaran. Tapi kita enggak. Kita percaya kepada PSE bahwa PSE akan memberikan data yang sebenarnya. Karena kalau tidak nanti kita temukan di lapangan berbeda, mereka kena sanksi. Sanksinya denda, bisa juga salah satunya penutupan sementara. Jadi itu terkait dengan validasi atau klarifikasi ya. Jadi dilakukan setelah pendaftaran karena jumlahnya juga ribuan. Itu nanti tim yang akan bekerja baik secara otomatis ataupun secara manual. Bisa untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Indriyatno Banyurmurti, Direktur ICT Watch, organisasi rakyat sipil yang fokus kepada kemampuan literasi digital dan tata kelola siber. Selamat pagi, Mas Ibe. Pagi, Mas Togi, Mbak Nabila. Selamat pagi, Mas Ibe. Ini kita akan membahas nih yang sedang viral juga. Kemarin sempat diblokir, lalu di unblock begitu. Nah, tanggapan Mas Ibe bagaimana nih tentang ini semua? Ya, ada dua sisi sih saya lihat ya. Kalau yang pertama terkait ya dibukanya di normalisasinya beberapa layanan PSE yang sudah sempat diblokir kemarin, kita bisa melihat ada niatan baik pemerintah untuk mendengarkan suara netizen lah ya, bahwa ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan sebelum melakukan blokir tersebut. Kemudian juga menurut pihak Kominfo sendiri, mereka menyampaikan bahwa sudah mulai ada komunikasi dengan pihak-pihak yang layanannya diblokir tersebut, sehingga mereka pihak-pihak tersebut bilang akan segera mendaftar sehingga layanannya dinormalisasi. Tapi di sisi lain juga saya melihat di sini justru sedikit ada kelemahan dari Permen Kominfo 5 2020 ini. Karena apa? Ya kok jadinya gampang buka tutup ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya penegakan aturannya, kemudian apakah memang ya masa dengan seharusnya ketika memang ini aturan benar gitu ya, dengan desakan netizen pun harusnya ini tidak dibuka dengan segini mudahnya. Ini menjadi tanda tanya sendiri, apakah memang
aturan yang sudah dibuat Permenkominfo 5 2020 maupun yang diperbaharui melalui Permenkominfo 10 2021 ini sudah cukup mature, sudah cukup kuat ya untuk menjadi sebuah aturan yang bisa ditegakkan. Itu juga menjadi pertanyaan sih. Ya, Mas Ibe, ini kenapa sih platform-platform ini pun juga mereka belum mendaftarkan diri? Ini kenapa ini mereka ini? Ya, ini saya tidak bisa, karena saya bukan dari sisi platform ya, tetapi mungkin yang pertama dari sisi informasi mungkin ya belum terdistribusi karena ini kan banyaknya base-nya bukan di Indonesia. Yang PSE asing yang diblokir ini kan banyaknya PSE asing, pelayan sistem elektronik yang asing. Kemudian yang kedua juga mungkin ada beberapa klausul pasal yang juga mungkin tidak mereka harus konfirmasi dulu ke regulator ya, dalam hal ini Kominfo, terkait dengan beberapa pasal misalnya bagian yang meresahkan gitu ya, penyelenggara jasa layanan elektronik ini harus menutup akses jika mendapatkan informasi yang meresahkan masyarakat misalnya atau mengganggu ketertiban, sementara definisi meresahkan mengganggu ketertiban ini masih bias, belum jelas termaktub di dalam Permenkominfo ini. Jadi saya tidak tahu persis alasannya para PSE ini belum mendaftar, tapi ya mungkin dua hal itu ya, baik dari sisi informasi yang belum mereka dapatkan atau mereka masih mempertanyakan beberapa catatan yang ada di dalam Permenkominfo ini. Baik, Mas Ibe. Jadi sebenarnya yang kurang atau yang missing di sini apa? Apakah komunikasi, sosialisasi dari Kemenkominfo-nya ini yang kurang begitu, tapi padahal sudah diberikan batas waktu begitu, ataukah memang ya tadi yang Mas Ibe bilang bahwa ada poin-poin yang memang tidak bisa dipenuhi begitu? Sebenarnya menjadi perlu kita jadi catatan seperti apa yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan organisasi masyarakat sipil ya, seperti SafeNet, kemudian kemarin LBH Jakarta juga membuka pintu untuk para penggugat gitu ya. Sebenarnya ya ini mereka masih menganggap bahwa Permenkominfo ini masih belum mature dalam sisi aturannya. Seperti tadi beberapa artikel, beberapa pasal di Permenkominfo ini masih bias gitu, masih dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang terkait dengan penegakan ini sendiri. Pak Menkominfo sendiri, Pak Joni sendiri sebenarnya sempat menyampaikan bahwa nanti akan ada teguran terlebih dahulu, kemudian nanti ada surat pengingat dan lain sebagainya sampai ada pemutusan akses. Tetapi ternyata waktunya sangat mepet sekali. Saya juga cukup kaget ketika setelah seminggu batas 20 Juli kemarin ya ditutup, tiba-tiba dibuka lagi. Kemudian benar-benar ditutup layanan-layanan utama ya, layanannya yang bilang visitornya besar, yang viewernya besar, yang belum mendaftar. Ini cukup mengagetkan saya juga sebenarnya. Kenapa kok Kominfo terlihat dalam tanda kutip seperti terburu-buru ya? Ini kan harusnya ada tahapan yang perlu dilakukan gitu untuk agar tindakan pemblokiran ini bisa dilakukan, dan toh ternyata akhirnya sekarang menjadi dibuka kembali gitu ya. Saya walaupun dengan alasan abu-abu ya, Mas, ya? Komunikasi, tetapi kan tetap saja mereka belum daftar juga nih gitu ya. Iya, apalagi kemarin mungkin banyak juga nih ya orang-orang ini suka main gamers, akhirnya ketika game ini diblok mereka marah dan panik, akhirnya menimbulkan kemarahan lah. Akhirnya pemerintah panik, akhirnya dibuka lagi nih. Apa memang regulasinya masih belum fix, belum solid? Itu yang kalau buat saya dari kami sendiri, saya melihat memang catatan-catatan yang telah ditulis oleh teman-teman sebelumnya seperti dari SafeNet itu juga perlu diperhatikan oleh Kominfo dalam hal ini. Ruang-ruang diskusi terbuka harus diperhatikan agar benar-benar masukan dari masyarakat bisa diterima sebelum ini menjadi aturan yang baku. Plus juga SOP-nya seperti apa sih gitu ya. Ini kalau belum daftar tegurannya berapa lama, pola komunikasinya seperti apa, sampai dengan pemblokiran itu seperti apa. Ini kan tidak pernah terjelaskan ke publik gitu loh. Di Kominfo menyatakan kami sudah mencoba menghubungi, tetapi mereka tidak ada respon sehingga kami tutup. Tapi setelah ditutup ternyata lewat Kedubes, bilangnya lewat Kedubes Amerika akhirnya bisa menghubungi dan mereka berjanji akan mendaftar sehingga kami buka. Ini sebenarnya
buat saya sih untuk sebuah regulasi kan tidak, ya gimana ya kalau di rumah gitu kayak gini ya secara fleksibel bisa seperti itu. Untuk sebuah aturan peraturan pemerintah Permenkominfo, sebuah peraturan menteri yang ditegakkan, buat saya fleksibilitas ini justru menjadi agak tanda tanya gitu. Apakah memang tata kelolanya sudah diatur dengan baik di Permenkominfo ini? Jadi memang ada miskomunikasi begitu kali ya. Memang harusnya didiskusikan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan, lalu jadi sistemnya atau aturannya ini jelas begitu tahapan-tahapannya. Kemudian Mas Ibe, muncul juga nih maraknya judi online yang akhirnya kemudian diblokir oleh pemerintah setelah ramai protes. Nah, misalnya kalau nggak viral nih mungkin sepertinya tidak aware dengan seperti ini. Bagaimana tanggapannya, Mas? Iya, yang masalah judi online ini memang mereka kan berselimutkan permainan ya, di cover dengan permainan kartu, sama dengan kita menggunakan kartu main gapleh biasa. Main gapleh itu kan bukan judi gitu ya, tetapi ketika main gapleh diindikan dengan uang gitu, taruhan uang menjadi judi. Nah ini yang menjadi mungkin yang luput dengan permainan-permainan yang judi online kemarin sempat diprotes oleh masyarakat, muncul di daftar PSE yang sudah diverifikasi, dan kemudian setelah ditelusuri ternyata memang ini tidak sekedar permainan. Kalau permainan ada kita bayar gitu ya untuk mendapatkan fitur tertentu, tetapi kita tidak akan mendapatkan uang sebagai imbalannya, tapi fitur-fitur tambahan. Tetapi dengan permainan-permainan ini seperti WQ dan lain sebagainya, itu kan mereka akan bisa merespon memberikan reward kembalinya dalam bentuk uang, sehingga inilah yang muncul dalam tanda kutip seperti judi gitu ya. Dan ini yang mungkin akhirnya ditelusuri. Ini saya juga kembali, itikat baik Kominfo kita perlu apresiasi ketika mereka mendengarkan masyarakat, kemudian menelusuri yang dianggap game biasa ini apakah benar judi atau tidak. Dan ternyata setelah ditelusuri betul judi, sehingga akhirnya di take out dari PSE dan juga diblokir. Ini sebenarnya apresiasi, walaupun buat saya juga seharusnya penelusuran ini bisa dilakukan sebelum ramai ya, sebelum kita bisa meneliti. Mungkin saya yakin tim Kominfo juga sudah cukup kuat untuk bisa mengetahui mana sih game yang benar-benar real game ataupun game yang memang berkedok game tetapi sebenarnya judi online. Ya, Mas Ibe, ini kan tujuan pemerintah ini untuk melindungi data pribadi dan juga target pajak ya. Apa sih menjadi plus minus kebijakan pemerintah yang inginkan? Oke, pendaftarannya sendiri termasuk dengan teman-teman yang kontra kemarin rata-rata bilang sepakat dengan proses dengan pendaftaran itu sendiri. Yang teman-teman resahkan itu kan sebenarnya tadi ayat-ayat atau pasal-pasal yang masih bias gitu ya. Apa itu yang mengganggu ketertiban umum? Apa itu yang meresahkan masyarakat? Definisinya di mana? Walaupun Pak Semi sempat bilang juga, Pak Dirjen sempat bilang juga bahwa kita nggak mungkin sembarangan gitu take down gara-gara menggunakan klausul ini. Tapi lihat dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga meresahkan masyarakat sehingga kita terpaksa take down. Tetapi kan namanya aturan bukan tergantung orang. Mungkin Pak Dirjen yang sekarang Pak Samuel Pangerapan mungkin memang punya karena beliau backgroundnya dari private gitu, dia punya pertimbangan khusus sehingga yang ini bisa diblokir atau tidak gitu ya. Tetapi kita nggak tahu pengganti beliau nantinya. Namanya peraturan kan tidak bergantung orang, tetapi memang bergantung pada regulasi itu sendiri. Nah ini yang menjadi plus ya, dari sisi plusnya sepakat bahwa ini untuk melindungi kedaulatan digital bangsa Indonesia gitu ya. Tetapi di sisi minusnya harusnya kita perhatikan lagi aturan-aturan yang memang masih menimbulkan bias, masih menimbulkan mispersepsi, tentunya harus dibahas lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Ya, jadi Mas Ibe harus diatur kembali begitu ya, mungkin regulasi-regulasinya. Sementara itu kan memang pengguna internet dan media sosial di Indonesia ini termasuk ke-5 terbesar begitu ya, terutama anak muda. Dan seperti apa nih untuk mensiasati hal-hal yang tidak diinginkan sebagai sebagai kita pengguna internet dan media sosial ini? Kalau kita sebagai pengguna internet, poin yang paling pasti sih jelas bagaimana seharusnya prasyarat kemampuan literasi digital itu harus dikuasai. Jadi gimana sih supaya kita bisa aman, gimana sih kita beretika dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada pada literasi digital. Jadi dengan 210 juta pengguna internet saat ini, ada data APBI kemarin itu, kita sudah bisa bilang PR-nya ini akan menjadi semakin besar. Ya, ini tertulis juga 150 juta pengguna aktif media sosial. Ya, ada yang bilang sekarang 190 juta.
tanpa kemampuan mereka menguasai, nah ini 191 juta di 2022, tanpa kemampuan teman-teman pengguna media sosial menguasai literasi digital, ini akan menjadi ancaman. Kita ingat yang viral di awal tahun 2021 di mana Microsoft mengeluarkan Digital Civility Index yang menyebutkan Indonesia menjadi peringkat terbawah negara dengan tingkat kesopanan terendah. Ya, itu kan sebenarnya menjadi tidak cuma sekedar tingkat kesopanan sebenarnya Digital Civility Index, tapi bagaimana permusuhan di sana, bagaimana cyberbullying, bagaimana hoax bertebaran, itu menjadi salah satu pengukuran. So, kalau balik lagi ke pertanyaan, yuk sama-sama kita tingkatkan literasi digital. Itu sih poin yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya dan insight-nya Mas Indrianto Banyumurti atau IB telah berbincang bersama kami. Salam sehat ya. Salam sehat. Terima kasih Mas Toldi. Terima kasih Mas IB. Terima kasih. Baik, kita ke informasi lainnya bisa. Hari kedua ini masa pendaftaran parpol di KPU hanya diisi 1 partai yang mendaftarkan pada Selasa siang. Ya, hingga saat ini tercatat sudah ada 7 partai yang dokumen verifikasinya ini dinyatakan lengkap. Hari kedua masa pendaftaran partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu 2024 di KPU hanya diisi 1 partai, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang datang mendaftar pada Selasa siang. Dari pemeriksaan dokumen dan verifikasi yang dilakukan KPU, PKN menjadi partai ke-7 yang dinyatakan dokumen verifikasinya lengkap secara administrasi. Sebelumnya, 9 partai silih berganti mendaftarkan diri di hari pertama. Dari 9 partai, 3 diantaranya dinyatakan belum melengkapi persyaratan dan diberi waktu hingga batas akhir 14 Agustus mendatang. Bagi partai politik yang sudah mendaftarkan pada hari pertama kemarin sore sudah kami sampaikan, dari 9 partai politik pendaftar, itu ada 6 partai politik kami nyatakan lengkap dokumennya, dan selebihnya saat ini yang 3 sedang melakukan proses pelengkapan dokumen. Hasil verifikasi administrasi dan faktual dari partai politik yang telah mendaftar akan secara resmi diumumkan KPU pada 14 Agustus mendatang. Siang, partai politik Partai Kebangkitan Nusantara PKN telah mendaftarkan diri, dan tadi sebelum jam 5 kami telah melakukan pengecekan dokumen, kami telah menyelesaikan pengecekan dokumen. Partai Kebangkitan Nusantara dinyatakan lengkap dokumennya dan dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi yang akan kami mulai esok hari. Hingga saat ini tercatat ada 39 partai nasional dan 8 partai lokal Aceh yang mencatatkan dan telah mengunggah berkasnya di situs Sipol. Sementara hari Rabu ini dijadwalkan akan ada 2 partai yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024, yaitu Partai Garuda dan Partai Damai Kasih Bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu Partai Persatuan Indonesia membuka peluang bagi anak muda untuk menguasai parlemen dan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, apalagi anak muda dengan kemudahan teknologi internet dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan politik bersih. Politik yang bersih dan inklusif menjadi idaman semua untuk mewujudkannya. Peran generasi muda untuk mewujudkan politik bersih ini sangat besar. Caranya adalah dengan bergabung dengan partai politik dan berjuang bersama menguasai parlemen untuk membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertema Potensi Caleg Muda Kuasai Parlemen. Kalau di warung kopi kita nongkrong, biasanya ngobrol dengan teman-teman anak muda. Jadi ada yang menyampaikan bahwa politik itu begini begitu, politik itu kotor dan sebagainya. Nah, kita sampaikan bahwa kalau mau politik itu bersih, ayo kita pelakunya gitu. Partai Perindo mengajak generasi muda untuk bergabung mewujudkan Indonesia sejahtera dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, MNC News Morning masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya ada polisi selidiki kasus penimbunan beras bantuan sosial Presiden yang ditimbun pada sebuah lahan di kawasan Depok, Jawa Barat.
selain itu ada informasi Indonesia banjir medali emas di ASEAN Para Games 2022 pada cabang olahraga para atletik. MNC News Morning akan segera kembali.